Selamat pagi Pak Sinung dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang UTS Morfologi semester 2 pada kali ini. Nama saya Hernimo Servian Baskoro, NIM saya 14 1941 14050. Topik yang saya akan angkat atau yang akan saya bahas yaitu adalah alasan morfologi sebagai ilmu. Pertama-tama kita akan mulai dengan pengertian apa itu morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari tentang fonem. Cair berpendapat bahwa morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukannya. Objek kajian morfologi adalah satuan-satuan morfologi, proses-proses morfologi, dan alat-alat dalam proses morfologi. Satuan morfologi adalah morfem, akar atau afiks, dan kata. Proses morfologi melibatkan komponen antara lain komponen dasar atau bentuk dasar, alat pembentuk, afiks, duplikasi komposisi, dan makna gramatikal. Berikut adalah penjelasan mengenai satuan morfologi dan proses morfologi. Morfologi. Satuan morfologi berupa morfem, bebas dan afiks, dan kata. Contoh satuan morfologi yang berupa morfem dasar yaitu pasah, unduk, emal, dan lain-lain. Adapun contoh morfem yang berupa afiks yaitu n, di, na, dan lain-lain. Contoh kata pada istilah pertukangan kayu antara lain dirancap, ambal, dan tondan, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas apa itu semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semainen, yang berarti bermakna atau berarti. Morfosemantik. Berdasarkan pengertian mengenai morfologi dan semantik tersebut, maka morfosemantik dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan gramatikal beserta maknanya. Nebahan 1993 halaman 13 menyatakan bahwa bahasa mempunyai dua aspek mendasar, yaitu bentuk, baik bunyi tulisan maupun strukturnya, dan makna leksikal dan gramatikal. Uhlenberg tahun 1983 halaman 3 mengemukakan bahwa analisis morfosemantik merupakan telah kata untuk mencari makna kata dengan cara menguraikan morfem-morfem yang membentuk kata tersebut dengan menggunakan teori morfologi dan semantik. Handayani tahun 1999 nomor halaman 3 mengungkapkan bahwa analisis morfosemantik adalah analisis yang menggunakan teori morfologi serta teori semantik sebagai sarana menganalisis bahasa yang berwujud perkataan dan ungkapan. Mengacu pada pendapat-pendapat mengenai analisis morfosemantik, maka morfosemantik dapat diartikan sebagai suatu kajian bahasa yang menggunakan gabungan teori morfologi dan semantik, sehingga menghasilkan bentuk morfosemantik dan fungsinya. Bentuk morfosemantik misalnya pada kata geraji dan geraji. Geraji berarti besi tipis bergerigi tajam untuk memotong atau membelah kayu. Merupakan morfem bebas. Morfem tersebut mendapatkan prefiks n, sehingga membentuk kata jadian berupa geraji. Prefiks n pada bentuk morfosemantik tersebut berfungsi membentuk kata kerja aktif. Kata ketok berarti potong. Setelah mengalami proses reduplikasi menjadi diketok-ketok, yang artinya dipotong-potong. Fungsi dari prefiks di pada bentuk morfosemantik tersebut adalah membentuk kata kerja pasif. Sedangkan fungsi reduplikasinya yaitu menyatakan suatu tindakan yang dikerjakan secara berulang-ulang. Maka kesimpulannya, mengapa morfologi penting sebagai ilmu? Karena morfologi secara khusus membahas kata, dan tentunya pemakaian kata itu sendiri akan berguna bagi para mahasiswa dan bangsa Indonesia pada khususnya. Terima kasih.
Terima kasih.